Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan pemrograman struktur. Saat ini kita ada di minggu ke-14 terkait asinkronus JavaScript. Jadi ini ada bagian kedua dari pembelajaran dari konsep asinkronus di JavaScript. Sebenarnya lebih tepatnya mungkin judulnya asynchronous programming ya. Nah, di sini saya jelaskan mungkin asynchronous in JavaScript ya. Saya harus koreksi judulnya. Bentar ya. Saya harus koreksi asynchronous in JavaScript. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah bahas juga tentang asynchronous, callback, lalu event listener, dan beberapa konsep yang mungkin menurut saya itu penting untuk dipelajari terkait asynchronous di JavaScript. Dan ini adalah bagian kedua, dan di minggu ke-14 ini kita hanya tersisa 2 mahasiswa lagi ya yang belum presentasi. Kalau tidak salah tinggal 2 lagi. Jadi mungkin setelah 2 presentasi itu akan saya jelaskan lebih dalam terkait asinkronus. Nah, ini topik yang sangat menarik karena menurut saya hampir semua program yang ada di dalam dunia ini, dalam website, web application, atau apapun lah yang program itu memiliki unsur interaksi dengan user, dengan pengguna, itu selalu melibatkan proses asinkronus. Atau program yang membutuhkan program yang lain untuk berjalan. Contohnya seperti operating system yang kita punya, dia berjalannya asinkronus. Jadi kita bisa, jadi mungkin saya akan kasih gambaran dikit tentang asinkronus itu apa. Jadi suatu program yang dia berjalan cukup panjang, namun kita bisa interupsi program itu. Bukan berarti programnya berhenti, enggak. Jadi program itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam perhitungannya, bisa kita interupsi. Jadi nggak perlu nunggu program yang perhitungannya panjang itu selesai. Kita bisa lakukan beberapa hal selama proses perhitungan panjang itu. Contohnya seperti program yang meminta data dari server. Kalau kita nunggu program itu selesai baru bisa melakukan yang lain, ya kita banyak waktu yang terbuang. Jadi selama proses menunggu itu kita bisa jalankan program lain selagi menunggu. Kalau program itu sudah selesai, program yang selama kita tadi menunggu itu selesai juga, kita bisa gunakan hasil dari program yang membutuhkan waktu komputasi atau perhitungan yang panjang itu. Dan program yang ditulis secara asinkronus itu rumit karena banyak cabang-cabang seperti yang saya gambarkan kemarin, dan tentu kita di sini nggak akan belajar membuatnya ya. Kita masih belajar step by step, pelan-pelan, dan ini masih intro. Kalau kalian mau belajar lebih dalam tuh ada namanya konkurensi. Jadi konkurensi itu penjadwalan, mungkin scheduling. Saya belum bisa menemukan kata yang pas untuk bahasa Indonesianya. Jadi konsep konkurensi. Jadi konsep konkurensi itu bagaimana kita mengalokasikan sumber daya kita ya, sehingga tidak terjadi balapan, dan setelah itu programnya tidak saling, misalnya nih ketika ada 2 program jalan, lalu mereka menentukan mana program yang harus selesai duluan atau enggak gitu. Nah, seperti itu. Mungkin saya skip dulu tentang konkurensi karena mungkin keluar dari topik ini. Oke, kita masuk ke materinya. Asinkronus. Nah, di sini kita sudah berada di topik terakhir. Jadi setelah ini mungkin kita masuk ke JavaScript in web browser. Jadi maksudnya topik terakhir yang saya maksud itu adalah konsep yang kalian pelajari di JavaScript pada perkuliahan ini ya, bukan JavaScript ini adalah konsep terakhir, bukan. JavaScript sangat luas, dia bahasa pemrograman sendiri, dan dia sangat cukup banyak diterapkan di dunia web, bahkan di dunia mobile pun. Jadi menurut saya dengan belajar JavaScript meningkatkan nilai jual kita ya sebagai lulusan nanti. Nah, di sini ini adalah materi terakhir, dan ini adalah agenda kita yang kedua di dalam konsep JavaScript. Dan mungkin disclaimer. Jadi topik ini mungkin cukup susah ya karena ini topik terakhir. Dan sebenarnya untuk memahami asinkronus itu butuh juga konsep PBO, karena ada beberapa coding yang ditulis dalam konsep
pemrograman berbasis objek ya. Nanti kalian akan belajar tentang pemrograman berbasis objek di kelas PBO dan bagaimana sih menuliskannya. Jadi belajar bahasa pemrograman itu menurut saya hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena kita belajar sejarah juga, belajar teknologi, bagaimana ini dibuat, di dalam itu mekanismenya seperti apa. Mungkin bagi orang yang tidak tertarik ingin tahu mekanisme belajar pemrograman susah, tapi bagi orang yang ingin belajar, contohnya kayak kalian maksudnya masuk teknik mesin, setidaknya lulus teknik mesin paham mesin tuh, sama juga nanti kalian lulusan sistem informasi paham sistem informasi itu di dalamnya seperti apa. Bahkan programmer pun ya banyak yang tidak memahami tentang komputer, mungkin gimana sih arus listrik itu bisa mengapa menjadikan aplikasi gitu. Jadi aplikasi itu bisa berjalan di dalam suatu perangkat keras, CPU, memori, GPU dan semua itu pengendalian arus listrik. Nah, itu teknologi itu jarang juga yang tahu ya. Kecuali kalian kalau jadi computer engineering, jadi orang yang membangun komputer itu penting. Tapi ketika kita ingin menjadi seorang yang misalnya programmer, software developer, kita cukup tahu hal yang scope yang kita ingin tahu saja gitu. Nah, di sini di mata kuliah ini harapannya mahasiswa itu mengetahui tentang pemrograman terstruktur ya. Artinya program yang dibuat itu memiliki struktur. Struktur ini apa? Jadi kalau kalian seperti lihat bangunan itu ada tembok, ada pintu, ada atap, ada struktur yang jelas. Gak bisa kita bangun rumah susun temboknya seenaknya kan enggak ya. Atau susun pintunya tuh dari atas. Jadi dia itu horizontal, kecuali ke basement ya. Tapi misalnya pintu itu nggak disusun tegak, tapi dia dari atap gitu. Jadi orang mau masuk ruangan tuh harus manjat tembok dulu, kemudian masuk ruangan lewat pintunya tuh ditaruh di lantai, kan nggak gitu bikin rumah. Jadi ada struktur yang saling membantu, saling harmoni ya satu sama lain. Nah, di sini itu yang saya harapkan. Jadi kalian ketika mempelajari tentang struktur leksikal, type, value, variable, object, array, function, semua ini kalian bisa nyusun untuk bikin struktur yang rapi, yang bagus. Nah, itu salah satu fondasi untuk menyusun sistem informasi yang bagus. Jadi membuat aplikasi, membuat sistem informasi, mengolah data, melakukan manajemen terhadap suatu proses dalam bisnis, dalam organisasi, itu memiliki struktur yang jelas. Jadi bukan malah, karena gini, banyak program ya yang kita buat itu bukan malah program itu membantu manusia, malah menyusahkan kita. Kitanya makin lama menyelesaikan tugas itu sering terjadi ya. Saya sebagai dosen sering dapat aplikasi loh, ini membuat kita bukan mempermudah tapi mempersusah. Ya benar, itu kadang membantu kita, tapi kadang ada tugas. Jadi setelah diciptakan aplikasi itu, dia menciptakan tugas baru. Dan harusnya kan aplikasi itu ini sudah ada tugas nih di dalam organisasi ini. Nah, tugas itu bisa dipermudah atau direduksi. Enggak, ini menciptakan tugas baru. Tugas yang lama masih tetap ada. Jadi akhirnya ruang kreativitas kita terbatas. Nah, harapannya sistem itu dibuat untuk memudahkan kita sehingga manusia itu bisa punya waktu untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir hal-hal yang lebih mendasar, lebih fundamental ya. Jadi lebih penting tuh yang mana, yang ini yang benar yang mana, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang mana. Jadi bisa memikirkan hal-hal yang lebih punya impact ya ke masyarakat, atau minimal ke diri sendiri dulu impactnya, lalu ke orang lain. Nah, banyak orang yang tidak memahami ini, gagal menciptakan sistem informasi yang bagus. Nah, di sini saya sebagai pengajar pemrograman struktur itu mengajarkan bagaimana strukturnya itu. Ya, nanti di mata kuliah berikutnya kalian bagaimana menyusun struktur itu. Ya, di sini juga disinggung penyusunan strukturnya di JavaScript in web browser ya. Tapi nanti di mata kuliah yang lain itu akan diajarkan untuk menyusun, pakai konsep objek gimana, dalam web itu gimana, dalam mobile gimana. Yang tentunya akan menambah kemampuan kalian untuk menyusun program yang lebih besar. Ya, anak SI nggak harus bisa nyusun program, tapi menurut saya kemampuan membuat production itu penting ya. Memproduksi. Jadi tidak hanya konsumen. Jadi kita sebagai orang tidak hanya konsumen aja. Jadi kita menciptakan. Nah, ketika kita bisa menciptakan sesuatu, kita punya nilai jual. Ketika kita punya nilai jual, orang mau membayar kita, orang mau
memberikan sesuatu ke kita, nggak hanya uang saja, tapi mungkin kredit atau mungkin networking gitu. Jadi dengan skill ini harapannya bisa empowering ya, jadi memberikan kekuatan, memberikan kemampuan gitu. Oke, mungkin saya terlalu panjang. Nah, saya lanjutkan. Pindah lagi. Nah, saya lanjutkan. Ya, jadi sini saya kasih ilustrasi ya. I know this topic is difficult, but I promise it will improve your skill. Ya, ini susah, tapi kita karena gini, orang belajar itu belajar hal yang baru ya. Hal yang baru tentu susah karena belum pernah dipelajari. Karena baru kan. Kalau kecuali hal itu familiar atau pernah dipelajari, oh saya pernah tahu ini. Ketika dia baca itu ya sudah, nggak akan susah. Otak melihat itu hal yang sudah pernah dipelajari. Tapi kita melihat itu susah karena belum pernah dipelajari, situ aja sih. Dan butuh waktu untuk memahami setiap istilah-istilahnya. Saya sendiri masih juga belajar JavaScript, saya bukan expert di JavaScript-nya. Saya pelajari, saya bahasakan lebih mudah supaya kalian bisa mempelajari lebih banyak, dan mata kuliah ini dibuat tujuannya untuk membuka perspektif ya. Tentu kalian tahu JavaScript, tapi tidak setelah ikut mata kuliah ini kalian tahu semuanya JavaScript, terus langsung ahli JavaScript, enggak. Kalian terbuka perspektifnya, oh di JavaScript ada seperti ini. Nah, perkara nanti kalian mau pakai atau tidak itu adalah keputusan kalian. Nah, di sini saya jelaskan yang menurut saya menarik ya. Ada fondasinya yang warna biru. Fondasinya, meskipun fondasinya banyak, kalau kalian cek di Mozilla itu documentation yang saya pernah share, itu banyak sekali fondasinya. Dan di sini saya sebenarnya nggak mau jelasin asinkronus ya. Jadi ketika saya buat materi ini, saya nggak mau menjelaskan asinkronus. Kenapa? Karena materi ini cukup susah. Cuma saya merasa pengen coba gitu. Bisa nggak saya dengan konsep yang biru ini membawa mahasiswa untuk memahami asinkronus. Nah, saya coba, ya sampai sekarang masih saya susun lebih rapi lagi. Karena ini slide-nya saya update ya dari tahun lalu. Jadi saya coba lebih rampingkan, lebih to the point. Ya mungkin masih saya butuh koreksi ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang masih belum paham, silakan tanyakan. Jadi masalah kalian, ketidaktahuan kalian itu adalah improvement bagi saya mengajar, dan saya bisa tahu kurangnya saya di mana. Karena saya butuh sekali komen dan review ya. Meskipun cukup, mungkin komennya, Pak susah banget. Ya, susahnya di mana? Jelaskan. Istilah mana, bagian mana. Nah, itu saya butuh komen itu. Jadi silakan feel free, nggak usah takut untuk komen baik di kuliah maupun di YouTube ini. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi mengingat review minggu lalu terkait sinkronus asinkronus, jadi prosesnya kalau sinkronus dia selesai, dia harus nunggu dia selesai dulu. Seperti yang bagian C ini, dia menunggu harus selesai baru program berikutnya bisa dijalankan. Tapi ketika asinkronus, kita nggak perlu nih nunggu C selesai, kita bisa eksekusi baris berikutnya. Jadi ada 4 baris A, B, C, D. Eksekusinya itu ordernya ya. Jadi ini pertama print yang A, lalu ini definisi fungsi callback. Jadi fungsi ini dipanggil ketika fungsi yang lain itu dijalankan. Jadi ada fungsi jalan, kemudian fungsi jalan ini memanggil fungsi lain, callback function. Lalu output dari callback function ini akan dikembalikan ke fungsi yang memanggilnya, yaitu yang memanggilnya adalah setTimeout. Nah, fungsi C ini dijalankan dulu. Karena setTimeout ini adalah asynchronous function, artinya fungsi yang memiliki sifat asinkronus, jadi dia berjalan asinkronus, maka perintah berikutnya itu bisa berjalan setelahnya tanpa menunggu program C ini selesai. Dia selesai kapan? Setelah dia pemanggilan callback function ini selesai. Jadi setTimeout dia memanggil callback function selama 2 detik. Nah, dia nggak perlu nunggu 2 detik ini selesai. Ya, mungkin saya akan samakan ini ya. Ini harusnya 2000 juga. Ya, ada underscore ini hanya convention saja ya. Saya bentar saya perbaiki biar tidak salah. Oke. Ini hijau. Ya, saya kalau tulisannya tidak konsisten itu harus saya perbaiki. Ya, kan bisa nulis 2000 atau 2_03 ini. Nah, program ini menjalankan print dulu console log yang A, kemudian B ini definisi ya, jadi dia nggak langsung A kemudian B, nggak, C dipanggil dulu. Ya kalau mau ditulis B sini bisa definisinya, cuma
saya mau menunjukkan prosesnya. Nah, C ini set time out, artinya fungsi callback ini dijalankan selama 2 detik. Jadi dia jalan, sebenarnya bukan jalan ya, kita ngasih delay, ngasih jeda 2 detik. Baru kemudian jalankan yang D. Nah, itu kalau fungsinya sinkronus ya. Di sini contohnya yang sinkronus. Jadi A, C jalan 2 detik, baru kemudian eksekusi B, karena B ini ada tulisan setelah selesai, nanti ini outputnya ya, run after 2 second, baru D dijalankan. Namun, kalau C itu sinkronus ya, karena set timeout itu asinkronus. Kalau yang set timeout sync ini saya definisikan dia sinkronus. Maka karena C di sini yang asinkronus, D ini bisa jalan. Jadi C langsung D, baru kemudian B. Lihat posisi D-nya. Jadi perbedaan sinkronus asinkronus, lihat posisi D sini ya. Dia bisa nyisip, dia bisa interupsi. Sebenarnya bukan interupsi ya, maaf, saya koreksi lagi kalimat yang saya di awal, bukan interupsi. Jadi selama dia, kalau interupsi kan dia jalan terus berhenti ya, jadi dia jalan, dia juga bisa jalan yang program lain, jadi nggak perlu C ini selesai. Jadi dia sebenarnya nggak terganggu ya, dia tetap bisa jalan sampai mencapai tujuannya. Jadi C ini tujuannya adalah dia jalan 2 detik, kemudian B ini keluar hasilnya. Itu perbedaan, ini review dari minggu lalu ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan, mungkin kemarin saya nggak tunjukkan. Nah, ini adalah contoh asinkronus, dan nanti contoh ini saya hadirkan dengan tujuan ingin mengenalkan konsep yang namanya promise object gitu. Ya, saya lupa memberikan di depan ini ada harusnya di depan ini ada overview ya, apa yang dipelajari ya. Nanti akan saya tambahkan apa aja yang mau kita pelajari dan skema besarnya gimana. Tapi sembari saya menjelaskan, saya akan jelaskan juga apa yang akan kita pelajari berikutnya. Jadi saya mau menjelaskan ada namanya program scraping. Scraping ini program apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya juga scrap ini kayak kita ada tembok, terus kita ingin mengelupas catnya itu ya. Itu scrap. Proses scrap itu seperti itu. Nah, sama seperti di website, kita ingin mengambil data. Sama kalau di tembok kita mau mengelupas di dinding tembok itu catnya, jadi yang mau diambil catnya itu, jadi atau bagian terluarnya. Sama di website kita mau mengambil bagian terluarnya atau front endnya, yaitu tulisannya. Kita nggak mau ngambil servernya gitu, enggak. Makanya disebut scraping. Dan ini sangat populer untuk mengumpulkan data tanpa harus kita meminta ke website atau si pembuat websitenya. Nah, dari sini contoh programnya adalah program scraping. Saya mau mengambil lirik dari suatu website yang cukup terkenal namanya Music Match. Jadi Music Match ini adalah salah satu website yang menyediakan jasa untuk katalog lirik ya, untuk katalog lirik hampir semua lagu di dunia. Jadi dia menyediakan, jadi misalnya kayak Spotify itu, kalau saya tidak salah ya, seingat saya baca di bawah itu ada tulisannya Power by Music Match liriknya ya. Jadi liriknya itu diambil dari Music Match. Nah, dia menyediakan semua katalog penyanyi, album, lagunya, track nomor berapa, dan liriknya ini verse, chorus, dan semuanya ref. Dan dia udah dikelompokin masing-masing. Nah, di sini saya ngambil dari suatu grup band yang cukup terkenal, itu Dream Theater, dan saya mau ambil liriknya. Nah, ada programnya, saya tulis di JavaScript programnya, cuma mungkin nggak akan saya tunjukkan di slide, tapi akan saya tunjukkan nanti di demo ya. Ups, salah lagi. Nah, dari Music Match. Nah, di dalam baris program itu, programnya itu saya tulis dalam bentuk fungsi namanya getText. Jadi kita cukup memasukkan Music Match URL parentnya ya, URL yang atas. Maksudnya atas ini bagian utama, kemudian setelah itu diisi dengan nama band, penyanyi, dan judul lagunya. Jadi URL-nya itu terdiri dari simpel ya, jadi penamaan URL-nya itu sederhana, jadi dan jelas menurut saya, nggak pakai code yang kayak YouTube itu kan, dia pakai kode serial ya. Ini kalau yang Music Match dia lyrics, kemudian band atau penyanyinya, kemudian judul lagunya. Nah, ini saya tambahkan ya, karena kalau saya tambahkan saya gabungkan stringnya, lalu ada suatu namanya fungsi callback. Nah, di sini saya nggak tulis semua fungsinya, saya cuma garis bawahi programnya, saya buat namanya getText,
dan dia hanya mengambil teksnya saja. Jadi ketika dijalankan note event listener music match, ini maksudnya event listener nanti akan saya jelaskan. Nanti dia akan menjalankan ada tulisan 200, lalu artinya itu, jadi 200 itu adalah code status ya di HTTP request. HTTP request itu apa? Jadi ketika kita melakukan request ke server, ke website dari web browser kita ya, dari mesin pencarian kita lakukan request. Jadi ketika kita masukkan URL, enter, itu sebenarnya kita request untuk meminta isi dari website. Nah, setiap request ada respon. Nah, responnya tuh macam-macam. Setiap respon itu diawalin dengan namanya HTTP status. Jadi ada statusnya, oh responnya ini tidak ada koneksi, contohnya kayak gitu ya. Atau oh responnya bagus, semua ada koneksi, kita dapat data itu 200. Ada tabelnya ya, kode-kode respon itu. Jadi kalau kalian mau belajar lebih dalam, ada tabelnya, ada listnya. Dan 200 ini apa? Nah, 200 ini biasanya digunakan ketika tidak ada masalah. Lalu responnya ini ada datanya, sudah kita bisa ambil, responnya 200. Nah, kita juga dapat song title dan get lyric. Nah, jadi program yang saya buat, kalian tinggal ganti nama penyanyinya dan nama lagunya. Nah, di sini langsung otomatis dapat liriknya. Ya, nanti bisa diproses lagi, misalnya mau bikin seperti ini. Sederhana dan ini cukup cepat. Ya, 2 detik kan 3 detik tergantung koneksi internet. Scraping, kita nggak perlu kopas tuh nggak perlu. Misalnya mau mengumpulkan 200 lirik kan nggak perlu buka lagi kopas. Jadi itu tujuan komputer ya. Komputer jangan sampai menggantikan critical thinking kita. Jadi proses kita berpikir kritis, benar salah, rasionalitas, menimbang mana yang penting, mana yang enggak. Jadi kita sebagai pengguna komputer itu, misalnya tugas scraping, karena scraping itu kita pengen ngambil data dari, misalnya untuk kasus ini yang saya buat, saya mau ngambil lirik dari 1000 penyanyi dengan judul ini, atau misalnya 1000 penyanyi, tiap penyanyi saya mau ambil, kalau maksimal dia menghasilkan 3 lagu ya ambil semua. Kalau dia bisa mengambil semua, kalau dia bisa menciptakan banyak lagu, jadi saya ambil semua lagunya dari 1000 penyanyi atau band, saya ambil semua lagunya, bukan lagunya, liriknya. Nah, itu kan tentunya nggak mungkin kan kalian akses websitenya satu-satu, di blog, copy ke Excel, ke Word. Nah, di sini scraping itu penting. Jadi ketika ada tugas-tugas yang mekanik dan banyak dan nggak mungkin dilakukan manusia satu, ya mungkin sih dilakukan manusia satu-satu, tapi membutuhkan waktu banyak. Nah, disitulah komputer hadir. Jangan sampai kita menulis, kemampuan kita menulis, kemampuan kita menyusun kata, kemampuan kita menyelesaikan masalah itu digantikan komputer. Jangan. Harapannya kalau enggak ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Makanya sekarang kayak ada ChatGPT, gunakan. Ya, menurut saya kalian nggak usah gunakan ChatGPT, it's okay ya. Ya mungkin kesalip sih, enggak juga gitu. Misalnya kalian menyelesaikan masalah dengan membaca buku, mencari dokumentasi. Jadi benar-benar explore ya, nggak langsung tanya ke ChatGPT. Itu menurut saya akan menambah skill daripada kita tanya ChatGPT. Akhirnya kita too dependent, terlalu bergantung, dan ya sudah, ChatGPT hilang, kalian nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita bisa mencari sendiri informasinya, tahu menimbang informasi ini mana yang bagus dan enggak, kemudian kita bisa meramunya dalam suatu tulisan yang rapi. Contohnya kayak saya membuat slide ini, saya nggak pakai ChatGPT ya buat slide ini. 100% saya baca buku, saya nyari dokumentasi, saya susun, saya gambar diagramnya manual, saya warnai semuanya manual. Meskipun nanti mungkin 10 tahun lagi ada orang bisa membuat ini otomatis ya, tapi menurut saya sebagai manusia kita harus bisa nyusun sendiri. Oke, ini terlalu jauh dari topik, saya balik lagi. Jadi program scraping yang saya buat, dan program ini bisa mengambil lirik. Dan mungkin akan saya demokan programnya ya. Jadi, dan program ini bisa diakses kalau kalian nanti buka GitHub saya, itu ada namanya folder in class. Di situ ada week 14 ya, ada week 14. Nah, di week 14 itu ada berapa banyak program. Ada juga folder-folder demo saya mencoba dari dokumentasi, saya jalankan lagi. Jadi saya ketika programming itu saya kadang ketik ulang lagi. Dengan mengetik saya mau coba memahami. Jadi sama seperti orang main piano itu ya. Ada musik score itu musik tangga yang ada nadanya itu ya. Ada tulisan satu kertas, lalu ada urutan nada-nada bagaimana cara memainkan lagu ini. Nah, saya sebagai seorang programmer, cara belajarnya hampir seperti musisi.
Jadi saya coba, saya pahami setiap proses coding ini. Oh, ini ke sini, oh ini ke sini. Sama seperti bermain piano ya, kalau kalian pernah belajar piano itu kan kita kalau ingin jadi pemain yang handal, kita menghayati setiap nadanya. Oh ternyata ada istilahnya hook ya. Jadi ada suatu urutan nada itu yang ternyata ini untuk buat seperti ini ya gitu. Sama seperti dalam coding. Jadi menurut saya itu keren ya, kita belajar satu bisa mengadopsi ke hal yang lain. Saya pembelajar piano, saya sampai sekarang masih belajar gimana main piano yang bagus. Dan saya sangat suka musik, dan coding menurut saya juga sama hal yang menarik juga, karena kita berlatih logika. Bagaimana kita menyusun logika ini urut dan bisa menyelesaikan masalah. Kalau musik, bagaimana kita bisa menyusun nada ini sehingga orang bisa tertarik mendengarkan lagu kita, atau bisa mengubah perspektif orang dari lagu ini, dari lirik yang kita buat, dan juga bisa membuat orang itu semangat. Orang itu mungkin bisa lepas dari masalah ya, meskipun mendengarkan musik tidak melepaskan dari masalah, mungkin bisa membantu menenangkan orang. Jadi sama seperti program menyelesaikan masalah, hal-hal yang contohnya tadi mengambil lirik musik, lirik dari 1000 musisi. Nah, silakan dicek di folder saya week 14. Nah, program tadi yang saya sebutkan di slide web scraping itu ada di event listener. Jadi saya udah tulis ya, namanya ada event listener music match. Nah, ini programnya cukup panjang. Enggak sih, enggak panjang. JavaScript pendek ya. Nah, ini programnya. Dia butuh 2 modul, HTTPS sama Node HTML parser ya. Jadi untuk yang mengolah data HTML-nya dan HTTPS. Sebenarnya bisa pakai HTTP, cuma biar secure aja ya gitu. Jadi biar lebih aman lah. Dan itu terpisah dari yang HTTP. Nah, 2 modul ini harus yang diinstal, mungkin yang sini aja ya, yang bagian ini. Nanti kalian coba tinggal npm install. Jadi untuk menginstal ini npm spasi install spasi HTTPS. Jadi buka terminal, langsung jalankan. Nah, program ini terdiri dari 2 fungsi, namanya callback. Ini untuk mengecek error, callback ini. Lalu misalnya terjadi error selama proses pembacaan, selama proses kita mengambil data dari server gitu, dari website itu, bukan server ya, website kita scraping. Nah, itu akan keluar di sini, atau mungkin koneksi. Callback ini sebentar ya. Callback ini tuh memuat fungsi juga. Jadi pertama dia akan cek dulu apakah ada error dari callback tadi, dari proses yang kita lakukan, bukan callback, dari proses yang kita lakukan. Lalu setelah tidak ada error, maka kita lanjutkan proses parsing HTML-nya. Jadi gimana kita mendapatkan teks itu. Ini bagaimana? Ini nggak akan saya jelaskan itu. Ini saya susun sendiri ya, saya nggak pakai ChatGPT gitu. Saya susun sendiri, saya baca dokumentasinya ini, node parse HTML, saya pahami struktur websitenya. Jadi penting itu ya untuk bisa seperti itu. Jadi kalian nggak terlalu bergantung. Saya berusaha untuk tidak bergantung ChatGPT ya, karena itu benar-benar membuat saya nggak jadi pintar gitu. Jadi sekarang saya berusaha mengurangi. Saya bukan mengurangi sih, saya jarang pakai sebenarnya sampai saat ini. Saya awal-awal fascinating ya, kagum dengan hal ChatGPT karena bisa ngedit ini, tapi setelah lama-lama ya cukuplah gitu. Jadi saya pengen baca dokumentasi, saya coba supaya isi kepala saya tuh nggak kosong gitu. Itu aja sih. Nah, itu saran saya. Yang tertarik silakan untuk belajar lebih dalam, baca dokumentasi, pahami fungsinya. Nah, di sini saya memahami yang HTML parse ini. Ya, di sini ada tulisan-tulisan apa ini, Pak? Ini semua adalah kelas ya dari HTML-nya. Jadi nanti dia bisa ngambil lyrics title, nanti dia looping semua. Terus dia akan melakukan pencetakan. Di sini ada tulisan-tulisan. Di sini ya harus cek HTML-nya, saya nggak akan bahas gitu. Ya sebenarnya saya mau bahas bisa satu-satu, cuma mungkin bagi yang tertarik saja ya, yang tertarik silakan tanya ke saya bisa bahas per baris ini maksudnya dari mana, asalnya dari mana, kenapa saya tulis seperti ini, kenapa urutannya seperti ini, itu saya bisa jelaskan. Nah oke, jadi itu 2 programnya. Di callback itu ada pengecekan error dan juga ada parsing datanya untuk membaca data HTML-nya menjadi suatu teks string panjang. Jadi kalau saya jalankan, saya masuk dulu ke foldernya cd spasi se, kemudian in class week 14
14 ya. Nah, saya cek ls dulu. Ya, ls ya sudah ada. Nah, saya bisa jalankan. Mungkin saya bisa, oke, saya bisa jalankan clear dulu ya, clear. Nah, saya bisa jalankan not even listener mix match ya. Nah, saya enter 2 3 4 ya, 4 sampai 5 detikan lah, tergantung koneksi internetnya. Ini 4 detik. Tapi kalau kalian jalankan lagi, itu sudah ada di dalam ya, lebih cepat ya. Nah, itu 2 detik selesai. Jadi mungkin dia melakukan koneksi dulu. Saya nggak ngerti, mungkin di dalam ada mekanisme yang lebih rumit. Jadi dia melakukan koneksi dulu, lalu membangun channel, kemudian secara otomatis ketika melakukan, mungkin ada chase ya. Chase itu cache, tulisannya cache gitu. Chase jadi case. Nanti dia bisa ngelihat case itu, nggak perlu akses websitenya. Karena sudah dikunjungi, bisa disimpan dulu ya di dalam komputer kita, jadi kita nggak perlu akses ke server. Nah, saya bisa ganti lagunya, misalnya ganti punyanya Taylor Swift. Coba berapa detik dia. Ya, kalau tertarik bisa tambahkan fungsi lagi untuk ngitung berapa detik. Tuh 2 detik, karena mungkin sudah terhubung dengan websitenya. Jadi ganti lagu aja dia sudah tahu, oh, komputer saya lagi ngakses musik match nih. Jadi tinggal searching aja. Nah, juga langsung. Dan ini untuk setiap website kalian harus bikin program ininya ya, parsingnya berbeda ya. Jadi setiap website punya pola. Jadi parsing itu ditentukan dari layout websitenya. Websitenya berubah, tahun depan misalnya berubah, ya berubah lagi coding kalian. Terus bisa nggak kita bikin otomatis? Nggak bisa gitu. Meskipun ada ChatGPT, it's too complicated, terlalu rumit ya. Dan ini adalah state of the art-nya dari scraping. Dan ini yang buat saya suka ya, karena dia selalu berubah-ubah gitu. Terus ada problem solvingnya, gimana kita mau dapatkan informasi. Kalau kita susun-susun kayak main puzzle lah, kayak main Lego gitu. Saya pengen bikin sesuatu kayak gini. Jadi nggak ada struktur yang umum. Struktur umumnya mungkin ya cara scanning ini, pindah-pindah tag HTML tagnya kayak div seperti itu, atau href dan segalanya. Nah, mungkin yang belum tahu tentang HTML tag nanti akan dipelajari di pemrograman web. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi program ini adalah program, sebentar. Ya, ini programnya sebentar. Sinkronus atau sinkronus? Ya, asinkronus ya. Ya, dia harus nunggu dulu. Tapi sebenarnya dia asinkronus. Di sini ada respon. Ya, ada on di sini. Dia bisa sebentar. Ya, programnya masih program sinkronus, jadi cuma satu, dia nunggu selesai, kemudian yang selesai. Sebenarnya saya kan kalau mau sinkronus itu selama proses pengambilan lirik itu saya bisa sisipkan. Nah, saya lupa ya menyampaikan satu lagi, jadi nanti mungkin saya akan sampaikan di perkuliahan. Jadi sebenarnya saya mau nunjukkan kita mau ambil 10 lirik. Nah, pengambilan 10 lirik itu tidak berdasarkan pada urutan dia berada di elemen ketika dia disebutkan dalam array ya. Jadi saya ingin bikin pengambilan lirik ini tuh, misalnya pengambilan 10 lirik, 100 lirik, 10 lirik dulu lah. Nah, waktu pengambilan lirik itu urutan pengambilan liriknya enggak saya download lirik ini selesai lanjutkan lirik 2, kemudian lirik 2 selesai lanjutkan lirik 3 gitu. Enggak. Saya maunya siapa yang paling cepat diakses ya sudah. Nah, itu nanti saya mau tunjukkan ya, saya lupa. Di yang tahun lalu saya tunjukkan. Jadi program yang ini, event listener yang saya buat ini bisa di scale untuk 10 lirik, 100 lirik, karena di sini masih satu, terus kita isi satu-satu nih. Nanti mungkin saya akan perbaiki ya. Saya lupa memperbaiki yang ini. Jadi nanti akan saya perbaiki, bisa masukkan 10 lirik, bukan 10 lirik ya, 10 alamat di sini, URL penyanyi, band atau penyanyi atau band, kemudian nama liriknya. Nanti ada 10 daftar itu, dia bisa mendownload satu-satu, tapi nggak harus nunggu satu ini selesai lanjut ke elemen 2, elemen 3, elemen 4 dan seterusnya. Tapi dari ini, mungkin lebih cepat akses ini, dia akan urutannya bebas. Sama seperti yang saya tunjukkan di review asinkronus. Yang di sini kan D ini bisa jalan, nggak perlu nunggu C ini selesai. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini programnya cukup menarik menurut saya ya. Menurut saya ini programnya menarik dan ngebantu saya misalnya
scraping data. Tapi di sini saya ngambilnya data lirik ya. Kalian bisa ambil data macam-macam table. Misalnya kalian tertarik statistik dari suatu wilayah, ambil dari BPS, nggak perlu izin dulu minta datanya. Intinya semua data yang bisa kalian lihat di internet, di website, itu bisa kalian ambil. Enak kan ya? Jadi data apapun yang bisa kalian lihat, bisa kalian akses, kecuali ada penutupnya, misalnya ada ngeblur, itu udah nggak bisa. Jadi datanya nggak bisa dilihat sama sekali atau sudah diubah-ubah. Tapi kalau kalian bisa dilihat, bisa direkam, itu kita bisa ambil secara otomatis. Baik, saya lanjutkan. Itu scraping programnya. Nah, program yang saya buat ini cukup sederhana, dan ini bisa kita improve ya, get text ini yang saya buat. Nah, itu bisa kita improve. Kalau tapi sebelum improve itu, kita mau bicara isi program utamanya. Jadi yang bagian get text ini, callback tadi saya nggak akan bahas. Dan saya kan ada dua ini ya di dalam get text. Itu ada URL, terus ada callback. Callback ini untuk parsing data dan pengecekan apakah data yang diterima dari website yang kita panggil itu nggak ada error atau enggak. Nah, saya menceritakan bagian yang get text karena ini yang akan kita ubah menjadi lebih terstruktur. Nah, program ini ngapain sih gitu? Jadi di program ini tuh, kalau kalian masih ingat aplikasi, di pertemuan minggu lalu yang kita bikin ada tombol klik. Jadi Hello World, kalau saya klik merah, dia berubah jadi merah tulisannya. Jadi ingat kembali pertemuan minggu lalu. Jadi kalau kita klik, tulisan itu berubah menjadi warna. Kalau kita klik lagi, berubah jadi warna merah, hijau gitu. Nah, proses klik itu adalah event, peristiwa dari user. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh user atau hal lain yang bisa menginterupsi program atau yang terjadi selama program berjalan atau proses berjalan, itu disebut event atau peristiwa. Nah, event di sini apa? Event di sini ketika program itu jalan kan sampai selesai, dia dapat data semua nih. Selama proses dia mendapatkan data itu, dia nggak ngambil datanya tuh langsung ngirim satu lagu plem, enggak. Dia ngambilnya per chunk. Chunk itu per bagian. Satu-satu dikumpulin, setelah dapat semua baru jadi satu halaman website. Jadi proses website tuh kalau kita tahu, kadang kan kita cek URL itu dia nggak load semua ya, nggak termuat semua hasilnya, dia hanya termuat sebagian. Kemudian pelan-pelan terisi terus renderingnya bagus. Itu rendering itu proses memunculkan proses pengolahan gambar tuh supaya bagus tampilannya. Di render pelan-pelan gitu. Kayak kita load gambar tuh, misalnya kita buka, kalau gambarnya ukuran besar, dia dari atas nambah ke bawah gitu, ada garis. Terus akhirnya full semua gambar bisa dilihat, jadi kayak turun ke bawah gitu kan. Karena itu proses pengumpulan datanya sampai viewer data atau browser kita bisa menampilkannya. Nah, itu di sini ada konsep chunk. Lalu N itu menunjukkan data yang sudah diterima itu selesai. Ya sudah, berarti clear. Kita dapetin data itu semua dari website. Ini bukan data liriknya, ini seluruh website Musik Match. Bukan Musik Match-nya, tapi yang saya masukkan sebagai URL tadi. Jadi satu halaman lirik tadi, termasuk gambar semuanya itu data yang kita mau ambil. Terus ada penunjuk N. Jadi pengiriman data dari website itu ada namanya event data. Jadi di sini ada namanya event. Pertama respon dulu. Jadi kita cek URL ini, URL ini aktif nggak? Nah, itu ngirim umpan balik ke komputer kita, namanya respon. Nah, respon itu adalah event tadi yang saya cerita, kayak user ngeklik tombol lalu berubah seperti program yang saya jelaskan di minggu lalu. Nah, event untuk proses scraping yang kita buat ini adalah ada banyak, ada response. Jadi sudah oke nggak responnya? Saya minta ini, kamu bisa ngasih ini nggak? Ya, bisa ngasih. Nah, itu event itu bisa kita jadikan pemicu ke program kita bahwa program kita sudah menerima respon nih. Apa yang kita lakukan setelahnya? Nah, yang kita lakukan setelahnya adalah yang bagian biru. Jadi cara bacanya request on, respon. Kalau sudah dapat respon ini dapat di program kita setelah jalan. Jadi lihat interupsinya ya. Jadi program ini jalannya lama, kita nggak tahu gitu. Yang 4 detik tadi kan waktu kita ngitung liriknya, termasuk parsingnya. Nah, selama proses ini dia nunggu ada balasan gitu, baru dia jalan lagi, nunggu lagi jalan. Nah, kita sebenarnya bisa sisipkan nanti. Makanya ketika kita lakukan request, kita bisa minta 10 request, mana yang cepat duluan ya sudah, itu yang jalan. Nah, di sini ada respon, kemudian respon ini ada arrow function ya.
Itu mengapa di pertemuan sebelumnya tentang function kita belajar tentang arrow function. Jadi ini inputnya, kalau respon ada, respon kita dapat, kita jalankan body of functionnya yang warna biru ini. Jadi ambil status code-nya yang tadi saya bilang ada 200 tuh ya, yang saya cetak. Lalu respon set encoding, ini terkait encoding. Jadi ingat kembali terkait ASCII karakter ya. Di pertemuan mana ya? Ya di pertemuan tentang data type itu ada ASCII karakter. UTF-8, kalau mungkin website kalian ada tulisan huruf China, huruf Jepang gitu, mungkin encodingnya beda ya. Kemudian let body ini untuk ngumpulin data-data kita, semua teks. Nah, kemudian ada data chunk body plus sama dengan chunk. Ini data yang dikirim itu sebenarnya per chunk gitu ya, dari data itu. Jadi nggak ada, kalau kita ngambil, jadi data itu ketika ada respon balik, setelah setelah respon, kemudian si website ini akan ngirim data-data. Nah, HTML itu nggak dikirim sekalian dari body, dari yang HTML semua satu halaman, dia ngirimnya per bagian. Biasanya dikirim struktur besarnya dulu, kemudian baru isi-isi yang di dalamnya. Nah, itu kalau kalian mau belajar proses pengiriman data itu menarik banget ya. Jadi kalau orang yang suka belajar mekanisme, saya sendiri suka belajar mekanisme, bahkan saya pengen menciptakan mekanisme baru yang lebih efisien, lebih mudah dimengerti. Itu hal yang sangat menarik. Ada studinya sendiri ya. Jadi mekanisme gimana ngirim data itu. Nah, di sini sudah kasih warna, dan setiap warna ini menunjukkan callback. Jadi ini yang biru, yang hijau, setelah itu ambil datanya chunk. Jadi ini callback yang biru dan ini satu pasangan, kemudian spasi beda lagi, ini biru. Ketika sudah dapat terima data yang terakhir, kita jalankan. Oh, HTTP statusnya udah bener nggak? 200 nggak gitu. Di sini kan saya ngambil HTTP status ya. 200 artinya tidak terjadi masalah. Maka di print, makanya ada tulisan 200 di konsol kita ya. Habis itu lakukan callback, pemanggilan fungsi parsing datanya. Null ini nggak ada error karena ini parameter pertama itu menunjukkan error. Terus masukkan body ini HTML semua ya. Ini HTML, dokumen HTML-nya. Nah, kalau statusnya bukan 200, maka jalankan HTTP status 200 sebagai error, kemudian body-nya diganti null. Jadi nggak ada apapun di situ. Kita nggak dapatin body ini, nggak ada, datanya nggak ada. Bukan undefined ya, jadi null. Kalau undefined tidak terdefinisi, ya sebenarnya tidak terdefinisi boleh. Di sini saya pakai null. Nah, kalau terjadi error selama proses request, jadi ini request ini sejajar dengan request, response sejajar dengan response. Jadi perhatikan ya, response dengan response. Jadi respon dilakukan setelah requestnya selesai, ini respon. Nah, kalau selama request itu error juga, jadi kan waktu request saya sudah terkoneksi nggak di website ini, itu request. Kemudian kalau requestnya oke, dia bangun kayak channel gitu. Habis itu dia minta data satu-satu itu, gitu. Jadi biar cepat sih. Jadi sebenarnya kayak gitu ya, kalau kita komunikasi dengan website. Mungkin kalau ada salah silakan koreksi saya ya, karena saya nggak ahli di bidang ini. Jadi dia bangun koneksi dulu dengan website, setelah dapat jalur ini baru dia kirim datanya. Jadi jalurnya udah secure gitu. Nah, kita nanti dengan promise itu mau menyederhanakan ini. Kenapa ini? Sebenarnya kan, ini sederhana kan Pak? Iya, tapi ini akan menimbulkan masalah dengan kalian menulis program seperti ini. Jadi kalau kalian lihat contohnya yang bagian sini, itu kalau kita lihat ada callback, di dalam callback, di dalam callback. Ingat, dalam menuliskan fungsi yang bertumpuk seperti ini, contohnya seperti looping ya. Ada loop di dalam loop, di dalam loop, di dalam loop. Itu nggak bagus program yang terlalu banyak looping. Itu di looping ya, di dalam for loop. Kenapa nggak bagus? Karena program kalian bisa lama. Karena harus nunggu ini selesai, baru selesai. Nah, kalau callback beda lagi, cuma konsepnya sama. Berada di dalam. Nah, nama problemnya ini disebut callback hell gitu. Kenapa hell? Karena ketika ada masalah di dalam satu callback, itu susah tracing back-nya itu. Menangkap errornya itu susah. Kalau kalian mau tertarik silakan baca, di sini ada callback hell problem, itu saya sudah kasih link di sini. Jadi saya warnai ya di dalam biru. Jadi makanya ini kuning di dalam hijau, hijau di dalam biru. Jadi callback, inside callback, inside callback. Ini dihindari karena ya sebenarnya boleh aja kalian coding seperti ini. Dihindari karena debuggingnya susah. Jadi banyak coding praktis itu dihindari cara coding orang ya. Itu karena
susah ngedebuggingnya, susah memahaminya. Jadi di sini lebih susah untuk ketika ada error di salah satu callback ini. Ya meskipun kita bisa buat. Jadi semua sebenarnya kembali lagi ke selera ya. Tapi ketika kita sudah coding dan kita bersama-sama orang, nah kita harus menciptakan suatu kerangka kerja gitu. Makanya di situ ada kayak agile kayak gitu ya, software development. Kalau nanti kalian belajar ada waterfall. Itu tujuannya untuk mempermudah aja dalam pekerjaan secara berkelompok. Makanya nanti kalian mungkin ketika ngambil TA ada metodologi PXP, Personal Extreme Programming. Saya pribadi nggak setuju dengan personal itu, karena ngembangin software itu harus bersama-sama. Kenapa? Kalau cuma kalian sendiri yang mengembangin, kalau kalian nggak ada atau sudah nggak mau maintenance, ya sudah, programnya selesai. Tapi kalau banyak orang yang ngembangin maintenance, program kalian bisa hidup. Contohnya kayak Linux ya, Linux sampai sekarang hidup ya. Linux itu yang ngembangin banyak, nggak cuma Linus Torvalds gitu. Jadi tujuan coding itu menciptakan hubungan antara salah satu programmer dengan programmer yang lain, sehingga kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah bersama. Tapi sekarang saya nggak tahu ya, programmer ada metodologi PXP. Ya oke sih untuk ngembangin software sendirian biar cepat ya. Tapi tujuan dari metodologi itu dibuat, ini sudut pandang saya, tujuannya untuk program itu cepat selesai dan bisa dikolaborasikan dengan orang banyak kan. Bukan dikerjain sendiri ya, karena menurut saya ngerjain sendiri itu kayak misalnya kalian bikin mobil gitu ya. Kalau cuma kalian yang bisa bikin mobil, satu orang, maksud saya bukan kalian, perusahaan kalian bukan sama satu orang terus bisa bikin mobil. Nah, bikin mobil kan banyak orang yang terkait itu, dan ada metodologinya ya, penyusunan mobil, perakitannya, semua sama seperti software itu ada penyusunannya. Nah, karena ada penyusunan itu, mereka punya aturan, dan aturan itu contohnya yang dihindari di sini adalah callback hell problem. Promise ini menjawab masalah ini. Bukan berarti kata promise itu menjanjikan menjawab itu, enggak. Nanti kita akan pelajari promise ini apa sih. Nah, programnya akhirnya ini saya jelaskan programnya pakai diagram. Jadi pertama dia request. Ini program dari awal sampai selesai sampai end. Dari ini ya, request, bagian request ini. Kemudian dia manggil callback di sini yang ketika ada respon, dia nerima respon. Sebentar. Ketika dia menerima respon, kemudian dia memanggil callback yang bagian biru yang atas ini. Callback, terus bikin lagi proses satu lagi. Nah, callback yang biru ini ketika ada data, dia memanggil yang hijau sini, yaitu bagian yang atas ini. Kemudian kalau selesai, jadi proses ini selesai, fungsi ini sudah dijalankan, maka dia akan kembali ke titik callback sini. Karena data ini masih bagian ya, dia kumpulin data, terus data lagi, baru ketika dapat event N, jadi peristiwa N ini didapatkan, maka callback ini ada callback terakhir, mungkin cukup lama karena harus memproses semua data ini menjadi satu kesatuan. Nah, tapi ingat, setelah N berarti kan selesai ya datanya. Mungkin saya koreksi. Datanya selesai berarti saya sudah kumpulin semua datanya. Jadi saya sudah tambahkan ya. Jadi body plus minus chunk ini, jadi semua datanya sudah saya simpan di body sini. Maka saya lanjutkan lagi. Saya panggil callback lagi yang bagian kuning ini. Jadi N ini memanggil callback yang hijau sini. Ini yang hijau sini adalah hijau yang di sini. Kemudian yang hijau ini ketika ada HTTP status, status ini, kondisi di sini. Ini bukan event ya, kalau yang status HTTP status sama dengan 200 ini bukan event. Ini adalah kondisi saja. Nah, ada HTTP status dia 200, maka panggil callback yang kuning ini. Atau sebenarnya saya tulisnya HTTP status saja karena bisa 200, bisa selain 200. Intinya HTTP status di tes benar atau salah, maka jalankan dua callback di sini. Satu callback dengan input yang berbeda. Selesai, balik HTTP statusnya. Jadi balik, kemudian ini selesai, balik lagi ke N gitu. Di sini ada panahnya ya. Ini juga selesai N, maka di sini juga balik lagi ke sini. Maka program yang kita buat selesai. Nah, error ini nanti juga nangkap. Makanya kalau respon ini nggak terjadi, misalnya ini bukan berarti respon ini jalankan dulu baru error, enggak ya. Ini bisa manapun yang ada event duluan. Misalnya respon ada duluan, maka ini dijalankan. Makanya nanti misalnya data ini nggak selesai ya, terus N dijalankan. Maka nanti ketika parsing data yang di callback kuning ini, parsing data, maka di sini akan ada error gitu. Maka nanti langsung berikan error gitu. Kemudian kena scan di error di sini, error. Atau ini nggak selesai semua, maka error di sini akan jalan gitu.
Jadi error ini jalan ketika memang ada error. Kalau nggak ada error ya ini nggak akan jalan. Dia akan selesai aja, jadi lewat gitu. Jadi ini seperti bukan interupsi ya, dia hanya muncul ketika dibutuhkan aja. Ini bukan berarti start kemudian respon jalanin gitu, enggak. Diagram ini mana event yang ada duluan itu yang akan dijalankan. Nah, selama proses yang panah-panah dan garis hitam ini ada masalah, maka dia akan menjalar itu, propagate ya. Masalah itu menjalar ke bawah dan menciptakan error, ditangkap, selesai. Ingat di sini kita nggak ada try and catch ya. Menarik ya. Jadi itu menurut saya kerennya dari asynchronous gitu. Saya nggak perlu bikin try and catch gitu. Ya mungkin di if sini ya, if else ini try and catch-nya. Cuma di sini kalau misalnya ada error di bagian ini dia akan tertangkap di sini. Nah, itu menariknya seperti itu. Dan promise itu mengubah ini aja ya, callback ini menjadi lebih, callback hell problemnya itu teratasi. Not yet finished computation. Jadi kita bisa capture not yet ini komputasi yang belum selesai itu kita simbolkan bukan simbolkan, kita wakilkan dengan objek namanya promise. Objek itu tipe data sebenarnya. Ya sebenarnya dia objek namanya karena dia bagian dari objek ya, dari tipe data objek yang specialized untuk not yet finished computation. Perhitungan yang belum selesai. Kalau mau membaca tentang ini event, response, and error semuanya ini bisa dilihat di sini ya Node.js. Ini bagaimana sih kayak dokumentasinya itu kenapa tiba-tiba kok tahu bisa ada respon data itu sudah ada daftarnya ya. Kalian bisa akses banyak event. Ini nggak cuma data n ini kalian bisa akses. Oke, saya lanjutkan. Nah, promise yang kedua adalah mengubah tadi ini yang saya sebut callback hell gitu, neraka callback. Saya rubah ke dalam bentuk promise. Simple ya. Jadi fetch URL C1, C2, C3. Nanti C1 ini diubah jadi satu fungsi, C2 ini diubah jadi satu fungsi, yang kuning juga diubah ke dalam satu fungsi C3 gitu. Kemudian kita tinggal panggil menggunakan promise. Loh, kok nggak ada kata promise-nya, Pak? Jadi fetch ini nanti outputnya adalah objek promise gitu. Promise object ya. Nah, promise object itu kita akses. Di sini ada property, ada method ya, method fungsi then. Kita akses, kalau dia selesai kita jalankan, kalau C1 itu kita C1 kaitkan dengan promise, kalau dia selesai maka keluarkan lagi. Nanti akan saya jelaskan ya, kaitkan itu apa ya, nanti akan saya jelaskan ini prosesnya ya apa. Nah, kalian bisa cek versi yang tadi music match menggunakan promise. Sepertinya codingnya lebih panjang ya, cuma menurut saya strukturnya lebih jelas. Jadi di sini ada promise, error, music match. Nah, di sini ada fungsinya, ada C2, C itu callback ya, C1 gitu, display lyric. Display lyricnya tetap sama. Jadi C1 tadi untuk yang respon, C2 untuk HTML body, C3 untuk error gitu. Jadi yang pertama untuk respon, ada nggak responnya udah oke nggak? Nah, cuma pendek ini ya, jadi nggak ada tumpukannya. Jadi codingnya tuh nggak callback gitu nggak. Callbacknya saya tumpuk di bawah sini. Jadi di then. Kalian bisa susun then-nya nih banyak ya. Then gitu. Then sampai 10 gitu. Kemudian catch ini untuk menangkap tadi. Try and catch ya. Masih ingat kembali tentang exception handling sama seperti di Python. Itu ada method catch di dalam promise object. Karena fetch ini outputnya adalah fetch ini ya. Adalah promise object. Ya C3, ini C2. Jadi pendek-pendek semua fungsinya. C1 yang panjang display lyric di sini panjang. Kalau kalian jalankan juga sama, hasilnya agak jauh beda dengan mungkin ini saya perbaiki yang jadi ada 3 input ya, nanti kalian bisa tutup buka dengan komen gitu. Jadi setiap sini ada errornya. Ini kalau jalankan juga sama, jadi mungkin saya jalankan juga ya. Note promise error music match. Nah, itu hasilnya juga sama 200, terus teksnya mungkin saya tambahin tentang promise-nya semua gitu. Nah, konsep ini seperti kayak orang turun ke tangga. Jadi ini selesai, kemudian jalankan. Tapi bukan berarti ini selesai nunggu harus selesai, enggak. Misalnya ada error di dalam salah satu ini, sama C3 ini bisa ditangkap. Nah, itu tadi tujuannya callback hell itu. Kalau ada error dari C1 C2 ini kita bisa, kan lebih mudah ya, ngelihatnya enak kan kayak C1. Kalian kita membuat coding asinkronusnya itu jelas, itu ada C1, C2, C3, ada urutannya. Nanti ketika kita mau menangkap errornya yang mana itu langsung ditaruh di bagian bawah catch. Ini hanya masalah
penyusunan aja sebenarnya. Kalau kalian suka yang menyusun sebelah kiri nggak apa-apa gitu. Tapi saya melihat yang sebelah kanan lebih enak. Jadi definisikan callbacknya, misalnya ada callbacknya udah banyak, definisikan semua, nanti habis itu kita pasangkan urutannya mana nih yang setelah ini baca mana, setelah ini baca yang mana. Nah ini saya jelaskan garis besarnya aja. Jadi kalau mau lihat codingnya cek yang di promise error ini ya. Jadi yang promise and error musicmat.js. Nah programnya itu pertama ada display lirik. Jadi misal ini ya, jadi kok sini ada get HTML. Oke, ini get HTML ini secara ini proses keseluruhan ya. Jadi proses keseluruhan misalnya saya mau wakilkan proses ini get HTML semuanya. Harusnya saya bikinnya ya fetch URL, sebenarnya fetch URL di sini. Fetch. Ya ini harusnya fetch gitu ya, get HTML ini fetch. Ya nanti akan saya perbaiki. Sebentar. Get. Ya di sini kan saya pakai istilah fetch URL ya. Di sini saya makanya istilah yang lebih mudah kita mengerti, kayak fetch apa Pak gitu. Jadi ada suatu fungsi saya ganti fetch URL itu dengan get HTML, masukkan URL. Kemudian C1 C2 itu saya ubah nanti. Sebenarnya C3 ini kasih nama yang lebih deskriptif tuh bisa. Tapi saya kasih CC di sini, CC itu tujuannya untuk mewakili callback. Jadi URL get HTML, jadi dapatin HTML. Kalau kita sudah dapat HTML-nya, kita tampilkan liriknya. Nah, ini opsi program yang pertama, computation without error handling. Jadi kalau kalian menggunakan then, kemudian C berapa yang parsing itu C yang C3 gitu. Jadi dapat langsung diparsing gitu. Jadi computation without error handling. Nah, kalian bisa tambahkan then, koma. Jadi then itu di sini then display lirik. Itu kalau kita tambahkan argumen kedua itu bisa menghandle error selama proses pengambilan HTML ini. Nah, jadi kalau komputasi itu selesai, maka panggil yang display lirik ini. Call the first argument. Tapi kalau if the computation goes wrong, jadi gagal misalnya waktu pengambilan lirik ini, maka jalankan handle lirik error. Nah, tapi perhitungan ini itu tidak menangkap error yang terjadi dari callback function ini. Jadi misalnya ada error di display lirik ini, si handle liriknya nggak bisa nangkap, atau error lainnya lah nggak bisa nangkap. Nah, kita pengen bikin mekanisme itu. Jadi yang bagian 3, kalau kita pengen nangkap semuanya di display lirik, bahkan di sini kita bisa pakai then catch gitu. Jadi ketika ada error, kita bisa tangkap display liriknya, dari ini juga bisa ditangkap juga. Dan ini get HTML ini keluarannya promise object ini bagian fetch tadi ya. Jadi saya namakan get HTML supaya mudah dimengerti aja namanya. Jadi fetch URL itu saya ganti namanya get HTML. Terus URL to lyrics itu saya bikin general gini, karena nanti bisa diganti dengan URL lyricsnya apa, terserah kalian. Selama dia bisa diparsing dengan data yang dengan program yang saya buat. Nah, seperti itu. Jadi saya ubah catch handle. Karena saya pengen juga nangkap kalau ada something error di display lirik itu saya tangkap. Ini penjelasannya juga di sini objeknya promise, maka kita bisa lakukan then, lakukan catch. Kenapa sih Pak kok pakai then? Nanti akan saya jelaskan ya. Karena ini garis besarnya motivasinya seperti apa gitu. Dan kita juga bisa nulis catch ini dengan then juga. Jadi nggak ada callback-nya, kemudian ada bagaimana penanganan errornya. Jadi ini adalah better version dari yang 2. Lalu sebenarnya kenapa sih namanya catch? Jadi catch itu sebenarnya nama lain dari .then null. Nggak ada di sini, nggak ada fungsi yang nggak ada fungsinya. Kemudian handling errornya ya apa? Jadi sama. Misalnya kalian .catch ini diganti .then itu boleh. Tapi biar menunjukkan finalisasi ya catch gitu. Artinya sudah then selesai. Nanti kalau ada error ditangkap yang di bagian bawah. Jadi kayak orang turun tangga ya, kalau ada tadi makanya kalau ada masalah yang error dia jatuh, nanti errornya ke bawah, nanti ditangkap di sini. Nah, berikutnya adalah ide besarnya. Kenapa dinamakan promise gitu? JavaScript promise object. Ada alasannya dinamakan promise. Jadi seperti kata promise sendiri adalah janji. Ini nggak bisa dibahasa Indonesia kan? Misalnya kalau saya bikin, harusnya kan Java ya, bahasa Jawa. Tapi bukan itu. JavaScript promise nanti saya terjemahkan JavaScript janji objek. Kan nggak
Ya boleh sih janji objek, tapi J-nya besar tuh ya. Objek perjanjian, promise. Saya berjanji, saya berjanji. Oke, saya balik lagi. Nanti konsepnya sama seperti kita berjanji. Di sini ada dua orang. Yasuke bilang, "Would you mind if we study together in the library near station on Tuesday?" Jadi dia, apakah kamu tidak keberatan kalau kita belajar bersama di library di hari Minggu? Library perpustakaan dekat apa stasiun ya, di hari Minggu, hari Tuesday, hari Selasa. Nah, di sini Arisa bilang, "Sure, I'm looking forward." Ya, saya berharap saya bisa join. Maksudnya bukan berharap dia nggak datang gitu ya. Jadi dia, wah, saya menanti-nantikan nih, I'm looking forward tuh, saya menanti-nantikan supaya kita bisa belajar bareng. Jadi janji ini ditepati dan promise is kept. Jadi mereka berdua belajar bareng di perpustakaan. Si Arisanya nggak ganti baju, Yasuke-nya ganti baju enggak. Jadi ini cuma ilustrasi ya. Saya nemunya ilustrasinya yang seperti ini. Nah, di satu sisi juga bisa terjadi si Yasuke ternyata membatalkan rencana itu, promise-nya itu. Jadi, I'm really sorry Arisa, suddenly I have something important to do. Atau mungkin Arisa yang membatalkan, itu bisa. Nah, ini salah satu membatalkan. Ya sudah, itu disebut promise-nya broken. Nanti konsep cap sama broken ini akan kita ubah istilahnya ya, menjadi fulfill sama rejected. Fulfill artinya program kita selesai dapat nilai, dan rejected itu atau broken, program kita selesai, program kita error, selesai tapi hasilnya error gitu. Sama, promise ini, janji ini udah selesai, kan dua-duanya selesai nih. Yang satu selesai tapi broken, jadi janjinya dilanggar. Yang kedua, kan sebenarnya Yasuke kan menjanjikan ya kita belajar bareng yuk hari Selasa gitu. Nah sih, Yasuke membatalkan ide itu sendiri, padahal dia yang buat kan. Sama seperti ini, program itu akan membatalkan dirinya sendiri. Bisa juga pembatalan ini diakibatkan oleh program yang lain. Nanti kita akan belajar dengan istilah response. Respon nanti dia rejected atau dia fulfill, juga bisa, ada dua istilah. Tergantung respons dari si Arisa. Nah, seperti itu, ingat kembali ada promise is kept sama broken. Nah, istilah ini diubah, jadi konsepnya tetap sama, ada perjanjian gitu. Mungkin menarik ya namanya, di dalam bahasa pemrograman itu mereka bisa inventing words gitu. Maksudnya menemukan kata-kata, meramu kata-kata baru untuk menjelaskan suatu konsep. Nah, ini adalah istilah-istilah yang penting yang harus kalian pelajari ketika membaca dokumentasi promise. Itu ada pending, fulfill, rejected, settle. Ini apa sih gitu? Saya gambar dalam bentuk diagram. Jadi ini satu proses ya, dari ujung kiri sampai kanan, start sampai selesai prosesnya. Dan dia berlanjut lagi untuk menjalankan proses berikutnya. Ada waktunya T0 dan T1. Nah, kalau program itu tiba-tiba di dalam perjalanan itu ada suatu event, unintended event, misalnya error atau apa, kok di sini ada occur during computation, error atau apa, maka contohnya error ya, makanya saya warna merah di sini, maka akan ditangkap, maka menyebabkan adanya perubahan gitu. Promise is rejected. Maka statusnya ini objek promise-nya ya, sepanjang garis ini promise-nya is rejected. Nah, waktu di sini, waktu dia nunggu sesuatu terjadi di sini T0 sampai T1, itu disebut keadaan promise itu adalah promise is pending, lagi nunggu sesuatu. Ya sama kayak kepastian ya, waktu tadi promise itu nunggu kepastian. Dilaksanakan enggak yang kita ada di perpustakaan ini, disanakan enggak, itu promise is pending. Objeknya itu punya state namanya pending. Jadi kalau nanti kalian baca dokumentasi ada, dia nyebutnya promise pending, promise rejected gitu, nanti ada istilah-istilah itu. Kalau promise itu, jadi di sini yang hitam ini ada event lagi, bukan error ya. Kemudian menjalankan callback. Jadi setelah, kalau kalian lihat itu kan ada respon, kemudian dia menjalankan proses callback, proses yang dipanggil kalau terjadi event yang bukan error. Nah, tapi setelah proses tadi pemanggilan callback itu ada seperti yang display lirik ya, masih ingat? Jadi ada display lirik, respon, terus ada display lirik, terus responnya ini error, itu yang bagian merah. Terus kalau ada display lirik, terus display liriknya ini ada error. Nah, itu ya gabung lagi di sini promise is rejected. Nanti langsung digabungkan di bagian sini. Kalau semuanya aman-aman aja,
terus menghasilkan nilai yang benar sesuai yang diharapkan, itu namanya promise is fulfilled. Jadi ingat ada error yang terjadi di objek promise-nya, terus ada error yang terjadi di fungsi yang dipanggil sama promise ini, atau yang diregister, nanti istilahnya diregister ke dalam promise ini. Nah, bagian sini waktu pemanggilan callback itu sampai selesai, fulfill ataupun rejected itu disebut promise settle. Ingat di sini ada fulfill, rejected, settle. Nanti ada satu lagi istilahnya yang berikutnya tuh resolve. Oh, bukan respon, maaf, resolve ya. Resolve itu kalau diakibatkan dari promise yang lain. Jadi ada satu istilah lagi namanya resolve. Untuk memahami ini, kita lihat program yang saya cek di sini ya. Jadi kalian silakan dicek di sini programnya. Saya klik ya. Program ini adalah program yang akan dibahas di praktikum minggu ke-14. Mungkin 15 ya. Saya udah. Ya, di sini programnya. Ini ya promise and error JS. Ini programnya. Promise and error JS, nanti bisa kalian copy. Oke, kayaknya saya sudah ganti namanya ya, sebentar. Saya lihat VS Code saya. Ya, nanti ini saya belum update GitHub saya. Nanti setelah video ini selesai saya update. Jadi kalian setelah video ini terupdate, GitHub-nya sudah terupdate ya. Oh, atau saya update sekarang aja ya, supaya nanti penjelasannya nggak berbeda. Sebentar ya. Saya masuk SI, oke. Git status, git add, oke. Git commit, week 14 partial. Git push origin master. Oke, udah update sepertinya. Ya, di sini nanti namanya promise and error REST country API JS. Nah, ini programnya seperti apa? Jadi programnya memiliki sama seperti lirik tadi, cuma di sini ada C1, C2, ada C3 juga. Jadi untuk error, untuk message tadi, sama untuk C1. Kenapa nggak pakai yang lirik, Pak? Saya pakai yang sederhana karena display datanya sederhana ya. Kalau yang lirik tadi ada parsing data, di sini kita nggak butuh library, kita hanya menuliskan fungsi-fungsi saja. Jadi bisa menggunakan library bawaan. Nah, saya akan menjelaskan proses ini tadi di dalam diagram yang ada di slide. Mana slide-nya? Oh, ini. Jadi silakan dicek lagi sebentar. Kok tidak full screen ya? Saya escape dulu. Jadi programnya sama, ada then URL, kemudian fetch URL. Mungkin saya tunjukkan di bawah sendiri. Saya masuk GitHub-nya saya. Sebentar, ini escape. Ya, di GitHub saya itu kalau kalian lihat ke bawah dari fungsi itu ada fetch then catch. Jadi ini struktur besar programnya ya. Dan saya akan menjelaskan setiap mekanisme ini ya, fetch then catch-nya ini. Karena yang atas ini kan hanyalah definisi dari C-nya. Jadi bagaimana C1, C2, C3 itu berinteraksi dengan hasil dari fetch URL. Jadi ingat pola ini ya. Kemudian kita lihat di slide. Nah, di slide ini kalau kita lihat, kok share sih? Slideshow. Nah, kalau kalian lihat pertama kan fetch URL, lalu saya sematkan ke variabel P1. Apa yang terjadi? Dia start HTTP request. Jadi dia melakukan inisialisasi request HTTP, membangun koneksi dengan websitenya itu. Nah, itu ada ini proses yang biru untuk yang fetch URL tadi. Secara tidak langsung dia kemudian memanggil P1 dan C1 gitu. Maksudnya apa? C1 ini callback C1 itu diregister ke P1 di sini. Nah, kalau saya simbolkan, jadi sebenarnya tulisan mana ya? Mungkin saya kembali lagi ke program. Jadi tulisan ini P1 ini saya bisa tuliskan codingnya seperti ini. Let P1 fetch music match URL. Oh, ini bukan yang ini ya. Bentar, programnya itu nanti kalian buka yang REST country API ya. Yang ini yang REST country API.
Nah, program ini baris 61 sampai 64 tuh bisa kita tulis seperti ini. Jadi let P1, mungkin ini saya komen dulu ya. Jadi saya bikin tiap variabel tuh bisa fetch URL, kemudian let P2 sama dengan P1 then C1 karena sama aja sebenarnya. Jadi saya namakan setiap tahapan-tahapannya itu dengan P1, P2, terus lalu let P3 sama dengan P2 then C2 gitu bisa. Jadi terus let P4 P3 catch C3 gitu. Nah, bisa kalian kayak gini tuh boleh. Nah, kenapa saya tuliskan seperti ini? Karena kan sebenarnya sama aja. Karena P1 ini kan sebenarnya fetch URL ya saya ganti dengan fetch URL gitu. Nah, ini saya sebenarnya tulis seperti ini di penjelasan yang di slide. Ini dua ini sama ya. Jadi tinggal ganti aja P1 fetch. Hanya masalah penulisan saja. Jadi setiap tahapan diganti dengan variabel. P2, P3, P4. Oke. Ini saya tutup dulu. Nah, saya kembali. Sebentar. Mana slide saya? Nah, di sini. Jadi P1 fetch URL dipanggil, dia proses P1 yang garis biru ini ya. Secara tidak langsung juga dia melanjutkan P1 then ya. P1 dia memanggil juga C1 register. Jadi C1 dipasangkan dengan P1 promise yang di fetch URL ini. Secara tidak langsung ketika ini jalan juga dia memanggil juga P2 then C2, yaitu callback yang kedua. Itu diregister juga ke yang merah. Jadi ingat C2 registernya ke P2 bukan ke C3 ya. Bukan ke P3, C2 ke P2, C1 ke P1. Jadi P1 dan C1 artinya C1 diregister ke yang proses P1 di sini. P itu saya nyebutnya proses. Jadi ada 3 garis ini. Nah, kemudian kita lihat yang di atas ini, lanjutkan lagi. Ya, sebenarnya saya mau jalankan sini bisa. Jadi urutannya yang atas lagi, HTTP status and either arrive. Jadi ada respon dari dari websitenya ke komputer kita, maka P1 is fulfill, artinya nggak ada masalah. Kalau misalnya di sini nggak ada masalah ya selama garis biru ini. Nah, kalau nggak ada masalah karena C1 sudah diregister ke P1, jadi P1 sudah diregister ke C1 nggak ada masalah, maka invoke dipanggillah C1 itu. Makanya P1 then C1, P1 then C1. Artinya P1 if fulfill, if P1 is fulfill ingat kembali ya term yang promise. Oh, P-nya itu promise, maaf. P bukan proses. P adalah promise. Promise 1 is fulfill, maka panggil C1-nya. Lanjutkan proses berikutnya. Karena C1 diregisternya ke P1, didaftarkan ya. Bisa nggak Pak daftar banyak gitu? Saya kurang tahu gitu. C1, C2. Karena saya masih fokus menjelaskan yang ini ya. Sebenarnya menarik juga pertanyaan, bisa nggak kita register banyak gitu kan, C1, C2? Ya mungkin bisa. Saya harus baca dokumentasi dulu tapi. Ya mungkin bagi yang tahu silakan jelaskan ke saya ya. Saya juga butuh penjelasan itu. Mungkin ada yang beberapa kalian yang oh bisa Pak gitu. Silakan jelaskan, tunjukkan bukti dokumentasinya di mana gitu. Jadi saya sangat welcome menerima masukan ya bagi yang ingin memberikan temuan. Jadi ada hasil-hasil yang kalian temukan di dokumentasi, bukan temuan ya, hasil-hasil yang kalian temukan di dokumentasi terus ingin menambah ilmu ke saya atau ke kalian ya silakan. Jadi pembelajaran ini nggak tertutup dari saya ke kalian nggak ya, kalian nemuin hal baru silakan ceritakan ke saya, karena JavaScript itu luas, nggak mungkin saya belajar semuanya, impossible. Ya bisa tapi butuh waktu. Oke, balik lagi di sini ada P1 is fulfill, maka C1 jangan, karena C1 yang diregister ke P1. Oke, C1 sudah, kemudian isi C1 itu kalau kalian lihat, mungkin saya lihat C1 itu isinya itu ada P4 respond.js. Itu mengapa di sini saya bilangnya ada variabel P4 di sini. Itu yang P4 yang dijalankan. P4 respond.js. Ini harusnya bukan yang catch ini nggak ada, ini bukan P4 harusnya. Ini nggak usah P4. Salah saya ini. Karena P4 udah saya pakai ya promise-nya namanya. Ini hanya cuma P3 catch saja. Jadi prosesnya sampai 3. Promise-nya. Karena P4 itu ada di dalam promise C1, bukan ada di dalam callback C1. Nah, di dalam callback C1 ada promise P4 response.json. Ini promise response.json.
Respon ini bisa kita dapatkan karena kita sukses ya membangun koneksi dengan website ini. HTTP statusnya oke. Arrive, P1 is fulfill. Jadi fulfillnya artinya nggak ada masalah semua, nggak rejected. Maka jalankan P4, eksekusi respond.json. Karena ini API ya, jadi API itu bisa nyimpannya dalam format JSON, JavaScript Standard Object Notation. Jadi kita bisa akses property name, property value, itu bisa kita akses. Respond JSON ini promise object juga. Makanya dia nyabang lagi sama seperti ini percabangannya. Maka ketika si one ini berhasil return P4, jadi selesai nih, C1-nya kan selesai, C1 ini ya fungsi C1 ini selesai, callback C1 selesai menghasilkan P4. Nah, dia akan men-trigger P2. Artinya P1.then C1 tuh selesai. Sudah selesai semua lah, nggak ada masalah. Nah, dia akan men-trigger P2. Istilahnya di sini disebut resolving. Makanya di sini ada resolve. Pending promise. Yang merah kan ini pending ya, belum selesai kan, masih terus jalan nanti ke sini nih. Yang merah ini. Nah, dia akan meresolve P2. Kemudian dia menjadikannya settle posisinya. Settle tuh dia posisi rejected atau fulfilled kalau callback-nya sudah dijalankan. Callback P2 ini apa? C2 yang diregister ke C2. Ya, mungkin agak susah ya. Jadi pelan-pelan nanti diulang lagi video saya. Terus perhatikan kalimat yang saya jelaskan. Atau tanyakan ke saya atau baca GitHub-nya. Di sini GitHub ada penjelasannya juga ya. Oke, kemudian saya lanjut lagi yang atas, P4 itu punya proses sendiri gitu. Karena dia promise kan gitu. Dia ada proses sendiri P4 gitu. HTTP respond complete full HTML body, itu responnya ya. Dari yang respond ini JSON itu isinya lengkap satu HTML full. Nah, P4 is fulfill. Jadi kalau promise P4 itu fulfill, tercapai sama kayak P1 fulfill. P4 is not promise anymore. Jadi P4-nya sudah nggak jadi promise, dia sudah selesai dievaluasi, dinilai itu evaluasi nilainya apa? Respond.json. Jadi kalau sudah selesai fulfill, is not promise anymore. Jadi jangan lupa kata anymore. Jadi dia sudah dari promise, dia sudah menjadi nilai. Jadi saya seperti promise udah dieksekusi ya, kayak tadi Yasuke sama Lisa itu premisnya udah dieksekusi jadi tindakan gitu. Nah, resultnya itu yang saya sebut value di sini, tindakannya. Nah, dia menjadi respond.json. Nah, ketika selesai maka dia bisa fulfilling P2 lagi gitu. Bukan resolve, fulfilling P2 gitu. Jadi P2 selesai. Fulfilling kan gitu. Jadi ada settle. Resolving ini membuat P2 settle. Jadi di sini ini settle ya, posisinya settle gitu. Prosesnya. Kemudian membuat P2-nya fulfilling. Terpenuhi janjinya. Nah, ketika udah itu, maka dia menjalankan lagi callback berikutnya. Karena setiap promise ini saya register P2 kan gitu. Jadi C2 C1 itu dijalankan kalau promise-nya itu fulfill, P2 nya fulfill. Maka invoke C2 message jalankan, jadi C2 ini callback-nya bentuknya C2 message is P4. Message-nya itu P4 ini. Jadi respond JSON ini. Jadi lihat programnya nanti kalau kalian lihat message ini adalah P4 tadi. Karena C2 memproses C2 ini memproses output dari P2 gitu. C1 memproses output dari P1. Jadi nanti inputnya C1 itu adalah output, bukan output ya, fulfill nilainya dari P1. Jadi C2 memproses, selesai prosesnya. Maaf ya, prosesnya itu C2 message ya. Kalau kalian sebentar, saya ini slideshow. Nah, saya lihat di sini C2 itu akan memanggil display data ya. Display data akan dipanggil di sini. Display data masukkan message tadi. Kalau selesai, maka dia akan fulfill P3. Promise 3 karena P2 selesai, C2 selesai, maka fulfill P3. Maka programnya selesai. Jadi lihat diagramnya ya agak rumit memang. Perlu diingat, diagram ini nggak ada di Google Internet ya. Ini saya buat untuk memudahkan aja saya menjelaskan ke kalian gitu. Jadi silakan gunakan diagram ini. Jadi saya suka sangat sekali dengan diagram ya, karena itu mempermudah kita memahami programnya, bagaimana relasi antar satu variabel promise yang lain. Cukup lama saya nyusun program, jadi ada bukan disclaimer ya.
Behind the scene dari nyusun ini, saya semingguan ya mikir gimana nyusun garis ini, gimana jelasin program ini ke kalian. Karena kan kalau jelasin pakai coding itu kurang enak ya, ini C1 terus lompat-lompat. Jadi saya gambar dalam bentuk diagram ini. Bagaimana proses resolving, fulfilling itu berinteraksi satu sama lain gitu. Maybe there is a better diagram. Jadi mungkin ada diagram yang lebih bagus. Ya silakan kalau kalian menemukan diagram promise semua ini lebih bagus, silakan ceritakan ke saya, nggak apa-apa. Jadi saya sangat sangat senang sekali menerima masukan yang membangun ya. Bahkan mengkritik pun, kalau itu kritik yang membangun untuk saya lebih bagus, saya suka ya. Kemudian saya lanjutkan. Jadi mungkin bagian ini kalian bisa ulang-ulang nanti. Nah, yang terakhir adalah await and asynchronous ya, asynchronous word keyword. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengubah program yang asinkronus menjadi sinkronus. Sebenarnya bukan ya, bukan asinkronus menjadi sinkronus. Ide besarnya gini, saya pingin programnya tetap ditulis dalam asinkronus, atau bukan gini. Jadi program yang disediakan yang kita punya itu asinkronus. Kita nggak bisa ngapa-ngapain programnya. Sudah, programnya itu asinkronus. Nah, tapi kita ingin prosesnya itu tetap proses yang sinkron. Jadi ini selesai baru jalankan yang ini. Nggak bisa kita interupsi gitu. Nah, ini program yang kita bangun. Jadi delay ini adalah asinkronus, fungsinya asinkronus, tapi kita susun nanti penyusunannya fungsi ini dia harus nunggu ini selesai baru jalankan fungsi berikutnya. Makanya di sini ada kata await. Kalau kita nggak pakai await, nanti dia akan acak urutannya. Kalau kita nggak peduli dengan urutan program itu jalan, ya silakan pakai asinkronus gitu. Tapi karena kita peduli dengan urutannya, kita tambahkan await. Itu secara sederhana ya. Tapi mungkin saya akan jelaskan program ini ngapain. Jadi program ini pertama manggil main. Nanti di slide berikutnya itu ada diagramnya ya, sama seperti yang di atas. Pertama dia manggil main sini. Nah, main sini adalah fungsi asinkronus. Kemudian dia akan mencetak start, kemudian dia akan nunggu dari fetch data ini. Fetch data ini dipanggil lah fetch data di sini ya. Fetch data di sini akan memanggil fetch data di sini. Kemudian dia akan mencetak fetching. Jadi yang dicetak start, fetching data, nunggu 2 detik, kemudian data selesai di fetch. Delay ini adalah suatu simulasi ya. Proses 2 detik itu menggunakan promise object. Jadi setelah selesai semua promise-nya, maka data fetch. Oh, datanya komplit sudah diterima. Kemudian cetak hello world gitu. Nah, makanya di sini ada Alisa bilang let's try without async dan await. Jadi kalau kalian hapus async-nya ini sama await-nya, programnya itu akan seperti ini. Programnya ya, start, kemudian dia fetch data dipanggil, fetching data, kemudian delay. Nah, karena ini async sama await-nya dihapus, maka dia nggak perlu nunggu delay 2 detik lagi, dia langsung data fetch. Ingat ya yang di review slide pertama tadi, dia langsung data fetch hello world baru kemudian nunggu 2 detik. Sebenarnya nggak nunggu 2 detik, jadi dia sembari dia manggil data fetch hello world, dia baru nunggu 2 detik. Jadi ingat yang timeline yang di slide kedua atau ketiga yang di bagian pertama itu. Karena asinkronus, kalau misalnya kita nggak kasih async sama await gitu. Nah, tapi karena kita kasih assign sama asinkronus sama await, maka dia nunggu 2 detik baru data fetch. Ingat, kalian nggak bisa nuliskan async tanpa await atau await tanpa async gitu. Jadi ini satu kesatuan ya. Gunanya apa sih Pak gitu? Ya untuk menuliskan program seperti asinkronus, tapi program yang kita punya itu asinkronus. Menuliskan program seperti sinkronus gitu. Nah, programnya saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Jadi saya tulis semua ya setiap baris. Ini tadi yang bagian main, ini yang bagian fetch data, ini yang delay MS. Bagaimana terjadinya proses di sini? Nah, pertama kita memanggil main ya. Di dalam main itu ada console log, jadi ngeprint, kemudian lanjutkan ke baris berikutnya await. Nah, saat di sini karena kita pakai keyword async sama await, dia nggak langsung lompat ke sini, bukan lompat ya, dia nggak langsung memproses yang sini. Ingat, kalau asinkronus kita bisa lanjutkan proses berikutnya tanpa nunggu proses ini selesai. Tapi ada suatu titik loh, kalau saya pengen nunggu proses ini selesai, gimana caranya? Kita tambahkan objek await di sini. Ingat, untuk memanggil fungsi await.
Maaf ya salah. Kita ingin memanggil fungsi fetch data, bukan fungsi await. Untuk memanggil fungsi fetch data dan fungsi fetch data ini asinkronus, pemanggilannya harus disertakan kata await di sini. Kalau kita nggak pingin await, maka nanti di fetch data nggak perlu ditambah asinkronus, sama nanti di main nggak perlu tambah asinkronus. Jadi program 3 ini jalan asinkronus gitu. Siapa yang bisa dieksekusi berikutnya ya udah itu yang jalan. Ingat yang di slide awal ya. Jadi siapa yang bisa dieksekusi berikutnya dia yang jalan, nggak perlu nunggu ini selesai. Tapi saya kadang di suatu titik, oh saya pengen ini selesai dulu baru saya jalankan ini. Nah itu kita gunakan kombinasi await async, await async. Nah ini contohnya ya, ada fetch data, terus ada proses fetch datanya itu berapa detik. Nah ini saya pakai await, maka dia nggak lanjut yang konsol ini, dia manggil dulu fetch data. Dalam fetch data itu ada konsol lagi yang tadi fetch data, terus ada delay. Kalau kita nggak gunakan await, dan delay ini bukan asynchronous function, jadi delay itu nanti bukan asynchronous function, maka dia langsung lanjut ke bawah sini. Tapi karena saya pakai await dan ini asynchronous function, jadi ya seperti katanya ya await, jadi menanti gitu. menunggu 2 detik gitu. Jadi delay masukkan ms-nya 2 detik, maka dia ke sini. Nah delay ini sendiri adalah suatu mekanisme, jadi kayak simulasi ya, jadi mensimulasikan proses 2 detik. Dan proses 2 detik itu menghasilkan promise gitu. Oke, sampai sini mungkin agak susah ya. Makanya tadi di slide awal susah materi ini. Tapi bisa bisa kalian tanyakan ke saya. Nah, berikutnya sebentar. Nah, berikutnya di dalam delay itu kan ada new promise. Kalau kalian lihat fungsi delay itu ada new promise. Sebenarnya dia membuat promise di sini ya. Promise, terus dia memanggil arrow function resolve, set time at resolve. Resolve ini sama seperti kata resolve yang di sebelumnya, di slide sebelumnya ada promise, men-trigger promise lain untuk menjadi settle. Kemudian selama proses settle itu dia memanggil callback, maka dia fulfilling atau rejected. Set time out resolve, ms. Jadi ini saya memanggil fungsi arrow-nya, di dalam fungsi arrow memanggil fungsi lagi namanya set time out. Jadi saya pisahkan satu-satu ya. Jadi set resolve dia, kalau hijau itu namanya variabel ya, yang biru-biru ini tuh dia memanggil fungsi atau menjalankan fungsi. Nah resolve ini arrow functionnya saya pisah jadi fungsi sendiri biar mempermudah kita memahami ini maksudnya ngapain sih yang garis hijau ini. Kemudian resolve itu inputnya, resolve itu jadi masukkan fungsi callbacknya untuk set time out. Jadi pertama resolve arrow function ini adalah callback untuk promise-nya, untuk new promise ini. Nah resolve, di dalam resolve itu ada callbacknya untuk set time out. Kemudian saya bisa lagi set time out resolve, ms. Nah ini maksudnya ngapain? Nah, itu saya tulis di bawah after ms millisecond. Jadi setelah 2 detik execute resolve. Jadi resolve ini di execute. Resolve yang ada di sini. Execute resolve means, jadi ketika mengeksekusi resolve itu artinya we put the promise object into settle. Ingat ya kalau yang di diagram atas resolve, jadi put into resolve suatu promise object, maka promise object itu berubah menjadi settle. Ingat yang panah yang di atas ya, resolve, dia di-trigger oleh suatu callback atau promise yang lain. Jadi ini namanya resolve. Nah itu bisa kita akses variabel resolve di dalam promise itu. Bukan variabel ya, fungsi resolve itu. Resolve, promise, settle. Settle jadi tinggal menunggu settle-nya fulfill atau rejected. Seperti itu. Because resolve is invoked, jadi selama settle itu resolve itu di-invoke. Nah, dipanggil ya. Dan resolve ini dipanggil tanpa argumen. Jadi kalau kalian mau libatkan argumen, kalian bisa tambahkan di mana ya? Sebentar. Nah, di sini set time out resolve, ms, parameter. Nanti parameternya akan jadi input untuk resolve. Itu bisa dibaca di dokumentasinya set time out. Kalian cari set time out, nanti ada dokumen. Mungkin saya saya carikan gini ya. Di sini set time out resolve. Oh, salah, nggak ada set time out mdn aja, set time out. Nah, ini kalau kalian lihat dokumentasinya, nah sini ada param 1. Param 1 nanti akan jadi input atau argumen untuk function ref ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, additional argument which are passed through to the function specified by function ref. Oke, saya balik lagi. Nah, karena resolve nggak ada argumennya, maka dia undefined, output dari
resolve, dan tentunya output ini akan jadi fulfill nilai untuk promise-nya. Maka delay ini outputnya adalah tidak ada apapun. Ya karena kita hanya ingin membuat delay 2 detik saja. Karena set timeout ini akan menjalankan resolve setelah 2 detik. Jadi hanya menggambarkan proses 2 detik saja. Susah ya penjelasannya, hanya menggambarkan proses 2 detik tapi menggunakan, karena saya ingin menjalankan proses 2 detik tapi proses 2 detik itu adalah objek promise gitu. Atau 2 detik itu adalah asynchronous function. Nah, di sini saya tulis bentar. Nah, setelah undefined itu selesai, dia balik lagi nih ke sini ke await delay, baru lanjutin lah. Console log, message, keluar nih fetch data outputnya, balikin lagi ke yang main gitu. Jadi ingat ya prosesnya, jalan yang dalam dulu, balik lagi. Kemudian dia jalan ke sini, maka ini selesai yang main. Dan ini asynchronous function ini. Ini sebenarnya tambahnya yang tadi, asynchronous function. Dan ini asynchronous function juga. Tapi dia jalannya sinkron ya, gitu. Nunggu selesai, nunggu selesai, nunggu selesai. Oke, jadi seperti itu kuliahnya. Dan ini minggu terakhir saya bikin video ya. Jadi minggu depan mungkin saya nggak akan bikin video lagi. Tergantung request. Kalau kalian request, Pak, bikin video lagi, oke. Kalau nggak ada request, mungkin saya nggak akan video. Saya akan bikin video ini hanya membantu kalian memahami ya. Dan ingat, selama minggu ini saya nggak minta please subscribe, itu nggak ada ya. Saya bikin video ini hanya untuk membantu kalian, hanya untuk membantu presentasi kalian, dan saya ingin mencoba eksperimen. Bagaimana kalau kelas ini saya kasih video, lalu kalian belajar, mencoba memahami dengan benar, bukan menggunakan ChatGPT dan teman-temannya. Dan saya lihat ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang makin kacau gitu. Gak apa-apa, karena saya ingin melihat, karena menurut saya mahasiswa mulai merasa punya tanggung jawab itu. Karena saya dulu awal-awal mencoba, mahasiswa dibuat santai aja lah. Ternyata nggak bisa, jadi harus diberi tanggung jawab itu. Kalau enggak, menyepelekan gitu. Jadi sebenarnya ini ya, jadi mungkin saya luruskan, sebagai mahasiswa kalian harus punya konsep tanggung jawab untuk belajar, untuk menggali ilmu. Karena kuliah itu seperti yang saya sering sebutkan, kuliah itu kalian mengeluarkan dana, meskipun dapat beasiswa, itu kesempatan kalian untuk explore ilmu. Jadi kuliah itu bukan hanya kalian masuk kuliah dapat kerja, selesai, simple life gitu. Ya oke, simple life gitu. Tapi kalian bisa explore ilmu sedalam mungkin, gali ilmu sebanyak mungkin, bisa diskusi, kalian ketemu teman-teman kalian, mungkin ada yang lebih hebat, bisa ketemu dosen, ada project semua itu. Jadi silakan tanyakan. Saya sebagai dosen sangat senang sekali apabila ada mahasiswa yang bersemangat itu. Saya ingin belajar lagi, Pak, saya ingin belajar lagi. Tapi tunjukkan komitmennya gitu. Jadi belajar itu gak cuma motivasi doang dan semangat doang, tapi ada komitmen terus menerus gitu. Jadi saya pribadi, saya setiap hari belajar hal baru, kadang hal yang lama lupa, belajar lagi. Jadi saya terus untuk belajar, dan itu saya berharap apa yang saya lakukan itu bisa menjadi impact buat kalian, juga menjadi contoh lah gitu. Jadi lakukan juga. Pak Henok juga belajar nih, saya juga ikut belajar lah gitu. Jadi setiap materi yang saya buat itu bisa dibilang cukup mahal, dalam tanda petik mahal, bukan dalam konteks uang, tapi menghabiskan banyak waktu yang saya gunakan, yang saya punya ya. Jadi silakan tanyakan. Ini konsep, ini yang materi terakhir. Jadi tugas ya, assignment sudah semua, dan saya berterima kasih sudah upload judul tugas besarnya, baru diupload ketika saya ingatkan ya. Jadi segera upload. Saya berterima kasih sudah upload semua deskripsinya. Dan mungkin tambahan sini ya, jadi kalau kalian nanti lihat di GitHub itu ada, nanti mungkin akan saya update lagi template report. Jadi nanti reportnya ditulis dalam bentuk markdown ya, 30 tulisan tangan gitu ya, karena kita kuliah di komputer, jadi kita manfaatkan teknologi komputer semaksimal mungkin ya. Ups, kok tidak ada? Ya, ini kok nggak keluar ya? Karena mungkin pakai hashtag ya. Pakai apa? Bracket, angle bracket, titik. Ya, nanti judul di sini pakai heading 1, menggunakan heading 1, heading 2 pendahuluan, jelaskan. Mungkin di sini ada tim membernya ya di sini. Jadi misalnya sebutkan aja satu-satu gitu ya. Misalnya nama mahasiswa 1, terus NIM-nya itu ya. Terus nama,
mahasiswa 2 NIM-nya. Oh ya, mungkin untuk mempermudah, tuliskan kontribusi dalam persen ya. Nanti akan juga saya nilai satu keseluruhan. Misalnya NIM 1 kontribusinya 80 nih, tapi NIM 2 kontribusinya 100% gitu. Jadi nanti akan saya bagi rata nilainya ya. Nama, bukan rata sih, tergantung persentasenya 3. Nah, kalian bisa simulasikan. Kalau misalnya nilai saya segini, mungkin yang ini nggak pernah kerja Pak, kasih aja 20, bebas gitu. Terus nama mahasiswa 4, mungkin dia yang kerja 2 orang ini paling besar bobotnya, maka kasih 100%. Nah, nanti akan saya nilai. Jadi NIM tanda kurung terus persentasenya. Nanti akan saya nilai keseluruhan, karena kan saya nggak bisa nilai satu-satu ya. Nanti ada presentasinya sendiri, itu beda, ini laporan saja. Nah, nanti akan saya nilai. Misalnya tim ini dapat 80, ya sudah 80% dari 80 ya dia 64 ya. 64 gitu. Terus yang 100% dapat 80, yang 20 dapat 16 gitu. Jadi untuk memudahkan saya bernilai juga, bagaimana kalian bekerja sama, ya saya bisa nilai waktu presentasi nanti. Cuma mungkin biar kalian punya self assessment satu sama lain. Kasih 100 semua boleh, 100 semua silakan. Jadi ini adalah kewajiban dan hak kalian. Bebas mau 100, tapi nggak bisa 200%, nggak bisa ya. Berarti nilainya 2 kali lipat, nggak gitu. Nggak gitu. Jadi maksimal 100, 0% boleh. Berarti ya saya kasih 0 mahasiswa itu untuk project gitu. Jadi silakan ditulis. Nggak perlu takut, ini salah satu bagian assessment ya. Jadi harus tegas satu-satu mahasiswa gitu. Jadi karena ini tim ya. Kalau kalian nanti di perusahaan itu bagus karena satu sama lain. Jadi kalau nggak bisa diingatkan, dicari, nggak mau, jadi dia nggak mau tahu, ya sudah kasih 0. Tapi kalau sudah diingatkan, dia akhirnya sadar, ya kasih nilai emang sewajarnya. Nah, ini pendahuluan beberapa paragraf pengantar untuk membawa pembaca memahami program yang kalian buat. Dapat menggunakan struktur hal yang umum mengerucut ke hal yang khusus. Jadi dari general things ke hal-hal yang misalnya kayak bikin program game nih, cerita game, cerita entertain dulu. Dapat juga menceritakan sejarah dari program yang kalian buat. Misal program yang kalian buat merupakan program yang umum dibuat oleh orang lain, seperti contoh ketika membuat program fighting game kayak Tekken seperti itu ya. Mortal Kombat, ceritakan sejarah game fighting game gitu, mulai dari yang di arcade gitu, yang gamenya masih jadul gitu, terus berlanjut sampai game yang terbaru, dan kemudian nunjuk ke game yang kalian buat itu posisinya di mana. Nah, mungkin tambah dan jelaskan posisi program kalian dari lingkup program yang lain yang mungkin lebih besar dan lebih rumit. Bisa serta tambahkan tujuan kalian membuat program tersebut. Kemudian dari tinjauan pustaka, ceritakan bagaimana cara menyusun. Ceritakan program-program yang serupa dengan program yang kalian buat yang dibuat oleh orang lain. Jadi lebih spesifik lagi. Contohnya kalau yang ini kan general ya, fighting game semuanya. Nah, kalau yang tinjauan pustaka ini yang orang-orang yang pernah buat program seperti punya kalian. Misalnya program kalian simple ya. Mungkin saya contohkan yang kemarin itu program fighting game. Nah, ada nggak mahasiswa lain gitu di kampus lain? Jadi lebih spesifik ya. Kalau yang tadi di di pendahuluan tuh lebih umum. Kemudian kalian bisa menggunakan citasi menggunakan ahref. Jadi citasinya kayak gini. Jadi nanti bisa diklik itu ke bawah gitu, langsung ke citasinya sini. Kasih angkanya 1 2 3 gitu. Kalau ngakses website itu dikasih diakses itu. Ini penting untuk melakukan penulisan lebih rapi. Metode pembuatan juga, ceritakan bagaimana cara menyusun program tersebut, ceritakan juga tools library yang digunakan, tambahkan flowchart ya. Jadi mungkin saya lupa nih, tambahkan flowchart. Ngetiknya bisa pakai Markdown ya. Jadi ketik sebagus mungkin. Saya pakai gambar, pakai coding semua. Hasil program, demonstrasi, sertakan gambar, diagram, atau link video bisa. Sertakan ulasan selama proses pembuatan, misal kendala, misal kenapa, mengapa ya, bukan.
Misal ada tidaknya fitur yang bisa diselesaikan di dalam program. Misalnya kalian berjanji fiturnya seperti ini di awal ya, di konsep. Oh ternyata nggak terjadi, itu kenapa, jelaskan. Atau fitur yang, oh ternyata saya selama proses pembuatan ada fitur yang bisa saya buat yang di luar ekspektasi, ternyata keren ya gitu. Nah, itu ceritakan juga ceritanya ya, hasil programnya. Bagaimana kalian bergelut bersama, bukan bergelut berkelahi ya, tadi bergelut dengan problem. Dan bagaimana kalian menyelesaikan problem itu, susah senangnya itu bisa kalian ceritakan dengan bahasa yang formal ya gitu. Lalu kemudian yang terakhir, kesimpulan, ceritakan hal yang dapat kalian pelajari selama proses ini. Mungkin, oh saya ternyata masih butuh belajar konsep ini. Oh ternyata program ini masih bisa dikembangkan ke sini gitu. Kekurangan kelebihan, rencana tahapan. Lalu daftar pustaka. Ya jangan banyak-banyak lah. Kalau kalian baca semua ya sertakan. Tapi kalau cuma ngambil kata ini comot-comot, jangan masukkan daftar pustaka. Itu kalian nggak baca pustakanya. Jadi benar-benar harus baca, paham konteks dari kata yang diambil. Konteks ini maksudnya lingkupnya ya, lingkup kata ini itu menjelaskan apa, kalimat ini menjelaskan apa. Oke, itu template reportnya. Ini kemungkinan harus dikumpul setelah presentasi, jadi sambil nulis biarnya di markdown semua ya. Saya nggak terima di OJX, markdown semua. Kedepan akan saya bikin template di markdown itu, nanti kalau ditampilkan di markdown itu sudah tampilannya, atau mungkin dalam bentuk HTML ya, sebenarnya HTML sih, nanti dia bisa langsung ada macam-macam lah gitu. Nah, jadi seperti itu. Saya balik lagi di slide. Nah, jadi seperti itu kuliah saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ada salah kata, mungkin yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan ya. Ya, saya tidak tahu akan buat video lagi yang minggu 15. Tapi kalau ada request, Pak, bikin 15. Kalau yang request banyak, saya bikin. Tapi kalau enggak, saya nggak bikin. Jadi, saya bikin hanya kebutuhan aja ya. Bukan karena saya pengen jadi YouTuber gitu. Ya mungkin nanti kalau ada waktu. Tapi kali ini nggak, saya hanya membantu kalian biar lebih paham. Oke, itu aja kuliah dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan.